Saya sendiri menantang Mabes TNI dan juga Istana untuk membuktikannya. Apa benar memang Indonesia gelap itu didalangi atau didanai oleh koruptor? Saya kira itu satu pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa, merendahkan gerakan sipil di Indonesia yang sudah berkali-kali menyuarakan protesnya. Indonesia gelap, Indonesia reformasi di korupsi, Indonesia darurat, darurat demokrasi, peringatan darurat, dan lain sebagainya. Seluruhnya adalah murni aktivitas dari para mahasiswa dan sejumlah aktivis yang ada dalam organisasi masyarakat sipil. Lebih percaya koruptor membiayai kampanye partai atau pemilu. Ingat wo, masyarakat itu milih lu lantaran mereka tuh kesian sama lu, kagak enakan 3 kali nyalonin kalah mulu. Sekarang lu dikasih mandat, dikasih kepercayaan untuk memperbaiki Indonesia, bukan malah menghancurkan. Presiden aman-aman. Indonesia gelap, kabur aja dulu. 2 kata yang membuat rakyat nyesek banget. Kenapa sih seorang presiden kok malah ngomong seperti itu? Seolah-olah mengejek apa yang dirasakan oleh rakyatnya sendiri. Mengatakan bahwasanya demo itu bayaran, tapi belum bisa membuktikan. Dan justru kata-kata itu mengulti Bapak sendiri gitu loh. Rakyat ini berharap sekali kepada Pak Prabowo ya. Dengan pergantian presiden dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu berharap akan berubah gitu loh. Tapi malah bukan, justru melihat situasi dan kondisi yang seolah-olah Bapak disetir oleh presiden yang lama. Bapak duduk berhadapan membicarakan soal perjalanan Bapak kenegaraan kemarin. Yang dimana ini mantan Pak, bukan ketua partai juga. Jadi hal ini membuat rakyat itu semakin aneh kepada Bapak gitu loh. Kepercayaan rakyat itu malah justru dipermainkan. Apalagi Bapak mengatakan angka pengangguran menurun. Itu menjadi bahan tertawaan rakyat gitu loh. Harusnya Bapak melihat secara langsung real di lapangan bagaimana gitu. Jangan hanya mendengarkan bisikan dari orang-orang dekat Bapak. Ya inilah suara rakyat dan masukan dari rakyat gitu yang memang perlu diperhitungkan. Kembali lagi seperti apa yang kata Bapak, omon-omon. Jangan terus-menerus omon-omon Pak. Bapak sekarang presiden, lakukanlah yang terbaik gitu loh. Pidato itu jangan seperti Bapak masih berkampanye. Inilah yang membuat rakyat pesimis Pak. Bagaimana mungkin 2045 akan menjadi Indonesia emas, yang ada Indonesia cemas. Kita lihat videonya. Angka kemiskinan absolut menurun. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Lo pasti bingung waktu Pak Prabowo bilang begini. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun. Nah, dan setelah gue cek temen-temen, ternyata datanya valid. Valid, nggak bohong, Pak Prabowo nggak bohong. Karena yang dimaksud Prabowo adalah TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Menurut BPS, TPT memang turun. Februari 2024 angkanya adalah 4,8 sekian persen, sedangkan Februari 2025 turun ke 4,76, turun dikit. Nah pertanyaannya, apa itu TPT? Apakah angka TPT cukup untuk menggambarkan realitas di lapangan? Kenapa Prabowo milih TPT untuk dia sebutkan? Teman-teman dengarkan baik-baik. TPT itu adalah persentase angkatan kerja yang lagi cari kerja, tapi belum dapat kerja. Oke? Yang kerja cuman 2 jam seminggu gitu, ojol, freelance, yang gak layak, yang gak cukup lah penghasilannya lah. Gak dihitung, dianggap punya kerja. Kalau ada tetangga lo yang kerja serabutan gitu, penghasilannya gak layak, tetap gak dianggap pengangguran, dianggap punya kerja. Jadi datanya gak masuk. Makanya angka TPT turun, tapi lo lihat pengangguran di mana-mana. Bukan karena orang dapat kerja, bukan karena lapangan kerja jadi banyak, 19 juta, bukan. Nah lalu kenapa Prabowo pakai angka TPT? Ya karena datanya bagus. Dia bisa jual itu karena angkanya turun teman-teman. Yang beliau tidak sadari adalah ada saya yang menyadari ini data TPT, tidak menggambarkan kondisi keseluruhan. Jadi Prabowo nggak bohong teman-teman, nggak boleh bilang dia bohong. Dia benar. Nah tapi dia cuma ngambil potongan kecil dari kenyataan yang sangat kompleks. Kayak lo nunjukin grafik berat badan gitu turun, wah sukses sekali diet orang ini, setelah dicek ternyata karena tipes. Nah gitu-gitu tuh. Obsesi akan Indonesia emas,
tahun 2045. Ini obsesi apa? Mimpi di siang bolong. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan Indonesia emas kalau tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh, yang genuine untuk melakukan pembangunan manusia seutuhnya, meniadakan atau minimal mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya itu. Jadi jujur saya sedih, saya prihatin sekali dengan situasi kita saat ini. Presiden aman-aman, presiden aman-aman, presiden aman-aman. Emang susah kalau punya presiden kagak mau turun ke masyarakat. Yang didengerin tuh cuma kroni-kroninya doang tuh, para mafia-mafia tuh. Yang jelas-jelas bakal nutupin apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Aman-aman, aman-aman, turun ke masyarakat kagak. Buntelan. Pakai bilang angka pengangguran menurun, pale lo peang. Angka pengangguran turun, makin banyak. PHK di mana-mana, buta mata lo. Aman-aman, aman-aman. Angka kemiskinan menurun, turun ke masyarakat. Jangan cuma dengerin kroni-kroni lu doang. Ingat wo, masyarakat itu milih lu lantaran mereka tuh kesian sama lu. Kagak enakan, 3 kali nyalonin kalah mulu. Sekarang lu dikasih mandat, dikasih kepercayaan untuk memperbaiki Indonesia, bukan malah menghancurkan. Presiden aman-aman. Hukum kagak ditegakkan, koruptor dipelihara, Raja 4 lu hancurin, Tangerang tuh pagar laut makin dilanjutin. Otak di mana otak? Aman-aman, aman-aman. Bisanya apaan sih lu cuman aman-aman, aman-aman sama begini-begini nih. Ngapain lo? Mau jadi sarimin lo? Begini-begini. Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Lu kabur aja lo. Investasi dari karena sulit mencari pekerjaan di dalam negeri, kemudian mereka mencoba untuk mencari peluang di luar negeri, bahkan direspon oleh ada pejabat Jepang yang mengatakan bahwa mereka masih perlu dan bisa bersedia untuk menampung tenaga kerja dari Indonesia. Itu adalah faktual. Soal apakah dibiayai oleh koruptor atau tidak, nah itu yang harus dibuktikan. Jadi presiden ini sudah menjadi presiden, udah bukan lagi kampanye. Jadi pidatonya dan statementnya musuhnya sudah tidak lagi seperti orang sedang kampanye. Tapi kalau memang ada koruptor dan benar koruptor itu ternyata membiayai demo, dibuktikan, ditangkap dan dibuktikan, ya. Tetapi bahwa mahasiswa pada saat itu demonstrasi menyuarakan kegelisahannya akan masa depan mereka, tidak hanya soal bisa melanjutkan kuliah, tetapi apakah sesudah lulus kuliah bisa mendapatkan pekerjaan, itu juga faktual, ya. Jadi tentu kita ingin friendly reminder, ya, mengenai situasi yang terjadi, bahwa sekarang presiden mengatakan itu dibiayai oleh koruptor dibuktikan, ditangkap karena sudah menjadi presiden. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Buat Pak Presiden, what in the blue hell are you talking about? Kami kabur aja dulu, itu gara-gara simple Pak. Kami nggak nemu kerjaan di Indonesia. Saya hampir 10 tahun di Kanada, sampai detik ini masih berpikiran kalau saya balik ke Indonesia, saya nggak ngerti mau kerja apa. Karena posisi-posisi yang mungkin saya inginkan itu sudah diisi oleh ponaannya, saudaranya, tantenya, omnya, adiknya. Dan merantau itu bukan budaya kita, Pak. Ada yang bilang kemarin, pergi aja ke luar negeri, merantau itu budaya kita. Bukan. Merantau itu bukan budaya kita. Orang India itu merantau. Orang Cina itu merantau. Bahkan orang Filipina merantau. Orang Indonesia enggak. Orang Indonesia itu di rumah kumpul sama keluarga. Lo kan bisa jadi PNS. Enggak, Pak. Jiwa saya nggak mau jadi PNS, saya nggak mau jadi aparat sipil yang ketika jam istirahat jam 12, baliknya jam setengah 3 sore, yang harusnya pulang jam 4, tapi setengah 4 udah nggak ada di tempat. Nggak Pak, jiwa saya nggak kayak gitu, makanya saya nggak mau juga untuk jadi pegawai negeri sipil. Salah satu contoh terdekatnya susah mencari pekerjaan adalah, Bapak lihat Wapres Bapak deh. Kalau urusan soal gampang atau enggak, Bapak pikir kita di sini kesusahan? Enggak Pak. Di sini kita gampang banget.
Kalau toh nanti di kolom komentar ada yang bilang susah, bandingin susahnya di Kanada sama susahnya di Indonesia. Saya lebih memilih susahnya di sini. Karena susahnya di sini masih lebih jelas daripada susahnya di Indonesia. Jelasnya di sini masih lebih jelas daripada jelasnya di Indonesia. Di sini jelas. Contohnya apa? Ibu kotanya Ottawa. Jelas. Di Indonesia ibu kotanya sebelah mana ya? Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Ndasmu. Ndasmu. Katanya para koruptor-koruptor itu yang membiayai demo. Koruptor itu pejabat semuanya juga. Pejabat pemerintahan. Gak ada rakyat yang menjadi koruptor. Koruptor itu pejabat semuanya. Para koruptor itu pejabat yang maling duit negara, duit rakyat. Terus lu bilang yang membiayai pendemo itu koruptor. Sementara koruptor itu pejabat. Berarti anak buah lo itu yang membiayai demo. Ya. Aduh. Ngaku sekarang mah ya, ngaku sekarang mah. Untuk sekarang ini ya, antara pejabat dengan penjahat itu bedanya tipis. Bedanya tipis. Jasmu. Angka kemiskinan absolut menurun. Menurun piye, Pak? Aku tak pengen roh. Maksudnya itu menurun ke anak cucu. Anak sampean berapa, cucunya berapa, yaitu nanti akan miskin semua itu menurun. Angka pengangguran juga menurun. Gitu, menurun ke anak cucu, itu yang dimaksud. Sumpah ya Prabowo, lu tolol apa picek sih? Mata lo bagaimana nih? Angka pengangguran di negara ini itu semakin tinggi, nomor 1 di ASEAN. Lo bilang dari laporan BPS, kepala BPS, angka pengangguran turun. Bacot! Prabowo tolol. Tuh. Lu Prabowo kalau mau jadi presiden tuh survei sendiri, makanya lu lihat di lapangan gimana Prabowo sulitnya nyari kerjaan. Lu bacot doang. Dulu juga lu bilang antek, astek. Sekarang lu tanda tangan sama AS. Iya turun sih, ya turun jadi 19%. Tapi lu kudu beli pesawat, gandum, pangan mereka semuanya. Lu beli Prabowo, lu dapet AP, goblok. Aneh. Aduh, setelah bikin video ini kayaknya gue bakal dipersekusi deh, kayak Tom Lembong. Assalamualaikum Pak Prabowo. Allah. Nih, fenomena pengangguran RI ramai disorot media asing nih. Jadi kemarin yang pemerintah ngomong enggak kok pengangguran menurun, kemiskinan menurun, pekerjaan ini enggak, faktanya itu enggak. Ini sampai diamini atau diyakinkan sama media lain loh. Ini dari media Timur Tengah, Asia, ASEAN, semuanya. Bahkan Al Jazeera itu di media Arab ya ngomong 44 juta orang anak muda itu struggling atau susah untuk mencari kerja. Bayangin 44 juta. Itu gede banget loh. Itu hampir satu provinsi Jawa Tengah ya. Gila, itu saking strugglingnya. Dan ada lagi media lain di Singapura apa ya. Sampai dia itu notice satu orang ya, ada seseorang lulus sekolah, dia sudah ngeplay 100 lamaran, itu selama setahun lebih itu belum dipanggil. Dan itu tuh menurut mereka itu hal aneh gitu loh. Padahal di Indonesia udah lumrah, udah berapa tahun gak dipanggil banyak kan gitu. Itu baru kita mau dapat pekerjaan loh. Kita belum lagi kalau kita saat bekerja di Indonesia ya. Di Indonesia itu sistem pengupahannya kan kalian tahu sendiri seperti itu. Sebenarnya kurang matching dengan KHL-nya itu nggak layak lah kalau kalian mencermati ya. Jadi itu tuh angka-angka cherry pick. Sama juga dengan rumus-rumus kenaikan gaji, pertumbuhan ekonomi, inflasi itu semuanya itu sih akal-akalan semua gitu. Nah menurut kalian gimana nih? Makin banyaknya pengangguran di RI. Dan ini ya sampai kemarin itu wamennya ya, itu sih namanya Hasan Hasbi itu
sampai ngomong gini, ya kalau kita kerja ke luar negeri itu anggap aja seperti kita merantau ke Jakarta. Artinya apa? Pemerintah itu udah nggak mampu menyediakan lapangan pekerja untuk rakyat Indonesia gitu. Ini kan yang kemarin bilangnya bonus demografi ini kita manfaatkan, apa malah orangnya ini nggak dipekerjakan, malah banyak mempekerjakan orang-orang luar, terutama yang di tambang ya gitu. Kalau kalian di daerah Sulawesi itu pasti ngerti, banyak banget orang-orang luar yang kerja di situ yang bilangnya tenaga ahli padahal ya hanya operator biasa. Nah itu tuh banyak banget. Ya pokoknya banyak scamnya lah intinya kalau kerja di Indonesia. Nah tulis kolom komentar ya, menurut kalian pendapat kalian gimana?